memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Ketika kami bangun pagi ini dalam keadaan segar, dalam keadaan yang sehat, kami percaya Tuhan sedang memelihara kehidupan kami. Bapa yang di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk duduk diam, mendengar akan suara-Mu, mendengar akan perintah-Mu, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Grace Cynthia dengan tema berinisiatif mengampuni. Bacaan terambil dari Matius 5 ayat 47 yang berbunyi demikian. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ketahui bahwa mengasihi orang yang baik tidaklah sulit. Namun, bagaimana dengan mengasihi orang yang membenci, memusuhi, dan melukai kita? Tentu hal ini tidaklah mudah.
Namun, Tuhan Yesus memanggil para pengikutnya untuk bertindak seperti yang Dia perintahkan. Dalam serial Khotbah di Bukit, salah satu hal yang disoroti Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi musuh. Pada bagian ini, Tuhan Yesus membandingkan cara hidup pengikutnya dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Ia menyinggung orang-orang yang hanya mau berbuat baik kepada orang-orang tertentu saja. Berbeda dengan orang-orang semacam itu, para pengikut Kristus justru diperintahkan untuk mengasihi orang yang membenci mereka. Salah satu caranya adalah dengan memberikan salam kepada musuh. Menjalankan perintah ini tentu saja tidak mudah bagi mereka. Mengapa? Karena dalam budaya pada masa itu, memberi salam bukan sekedar norma kesopanan dan tindakan basa-basi saja, tetapi adalah tanda penerimaan dan keterbukaan relasi. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk memberi salam kepada musuh, Dia sedang mengajarkan para pengikutnya untuk berinisiatif mengasihi dan mengampuni. Tidak hanya para pengikut Kristus di masa lalu, di zaman sekarang kita juga diperintahkan untuk berinisiatif mengasihi dan mengampuni sesama, terutama yang membenci kita. Mengapa? Karena Kristus telah terlebih dahulu berinisiatif mengasihi dan mengampuni kita. Dia rela turun ke dalam dunia menjadi korban penebusan dan pendamaian bagi kita. Melalui anugerah, kasih, dan pengampunannya, kita diperdamaikan, kita diselamatkan, dan juga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itulah, Allah juga mau agar kita berinisiatif untuk mengasihi dan mengampuni. Memang hal ini tidaklah mudah. Jangankan melakukannya, membayangkannya saja sulit bagi kita. Namun, bukankah ketaatan pada perintah Allah itu lebih utama daripada kenyamanan kita? Mintalah agar Allah memampukan kita untuk melakukannya. Berinisiatif mengampuni diawali dengan kesadaran akan kasih yang diterima secara berlimpah dari Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, bersyukur di pagi hari ini kami bisa kembali lagi belajar dan juga melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu besar itu seharusnya kami juga lakukan untuk orang-orang sekitar kami. Tuhan, ampuni kami yang seringkali masih sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni. Tapi saat ini bantulah kami Roh Kudus untuk kami bisa mengampuni, mengasihi, bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi dan mengampuni kami, tapi juga bagi orang-orang sekitar kami yang rasanya masih sulit untuk kami kasihi. Tolong Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk bisa taat, untuk bisa turut segala perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.